Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menikmati hidangan Allah di pagi hari ini berupa salat berjamaah, zikir, tilawah. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Para rahimahullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama kegiatan di minggu ini. Kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita pada 11 pertemuan melanjutkan kajian tentang makna syahadatain. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di bagian yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah. Ahamiyatu ma'rifatillah. Urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu tentang ma'rifatullah itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita ini. Ya. Di kajian kita hari ini tentang ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ahamiyatu ma'rifatillah. Tujuan materi adalah pertama, memahami pentingnya ma'rifatullah dalam kehidupan manusia. Kedua, memahami ma'rifatullah dan menjadikannya mencapai hasil penamaan iman dan takwa. Artinya ma'rifatullah diharapkan ada buahnya, ada samaratnya, hasilnya berupa meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahamiyatu ma'rifatullah, urgensi ma'rifatullah, ya. Kita lihat dulu beberapa ayat yang berkaitan dengan ini, apa pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 19 Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum." Allah berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Fa'lam, ketahuilah atau ilmuilah, punyalah ilmu. Sesungguhnya tidak ada ilah, tidak Tuhan selain Allah, dan mohon ampun bagi dosamu dan bagi seorang orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Artinya ketika kita ma'rifatullah, Allah akan mengetahui di mana kita berusaha dan Allah akan berikan balasannya untuk semuanya. Ya. Maka ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat urgen ketika memahami kalimat syahadatain. Allah juga menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, menegaskan tentang prinsip tauhid, la ilaha illallah, dan itu semuanya butuh ilmu, ya, butuh pengetahuan. Okay. Sekali lagi, ilmu tentang ma'rifatullah adalah ilmu yang sangat penting sekali. Ya. Jadi ini bagian pertama dari sekian rangkaian serial materi ma'rifatullah.
ya, tentang urgensi ma'rifatullah ini. Kita lihat tema kajiannya apa, al-maudhu'nya apa. Kajian kita hari ini adalah tentang Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Allah pencipta semesta alam. Kajian kita berkaitan dengan ilmu tentang Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Kita lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Qur rabbus samawati wal ardi kullillah. Qul afatakhattum min duni awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Qul hal yastawil al-a'ma wal basir am hal tastawi zulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqa khalqi fatabasha khalqul alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah. Katakanlah, maka apakah mengambil pelindung selain dari Allah? Kalau mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemanfaatan bagi diri sendiri. Katakanlah, adakah sama orang yang buta dan orang melihat? Atau samakah gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadikan para sekutu Allah yang menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu berupa serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala satu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy kalau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya adalah Allah. Mereka mengambil pelindung-pelindung yang lain dan menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah, musyrik, syirik ya, dengan mengambil Tuhan-Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan sedikit pun bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dengan orang melihat? Atau samakah gelap gulita dengan terang benderang? Ini pertanyaan yang sering disebutkan dalam Al-Quran ya. Jadi orang kafir itu diibaratkan sebagai orang buta. Sementara orang mukmin, orang Islam itu ibaratnya orang yang melihat. Tidak sama orang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama gelap gulita dengan terang benderang. Apakah mereka menjadikan para sekutu bagi Allah yang terciptakan seperti ciptaannya sehingga bercipta itu seperti pandangan mereka. Serupa betul mereka. Artinya yang selain Allah tidak bisa menjelaskan apa-apa. Katakanlah Allah adalah pencipta segala satu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-12, Kul lima ma fis samawati wa ard kul lillah kataba ala nafsir rahmah ayajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, kepunyaan siapakah yang di langit dan bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan mengambil kamu dari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang mengakukan dirinya mereka tidak beriman. Orang-orang yang melakukan dirinya mereka tidak beriman. Ya. Jadi Allah menegaskan ayat ini, yang memiliki langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah menetapkan dirinya atas kasih Ar-Rahman. Ya. Dia sungguh akan menghimpun kepada hari kiamat dengan tidak keraguan padanya. Orang-orang yang melakukan dirinya mereka tidak akan beriman. Ada yang melakukan hari kiamat, sesungguhnya mereka tidak beriman. Jadi ini bahasan kita tentang ma'rifatullah, kajinya tentang Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Lalu bagaimana dasarnya? Dasarnya adalah kuatud dalil, kuatan dalil. Dalil yang kuat ya. Baik itu dalam berupa dalil naqli, dalil nas-nas Quran dan hadis, inilah dalil naqli. Kemudian yang kedua dalil akli, dalil akal ya. Karena akal manusia sungguhnya bisa berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayat qauliyah, juga dalil fitri, fitrah. Fitrah manusia yang sungguhnya diciptakan atas fitrah yang suci. Ya. Dasar untuk mengenal Allah sesungguhnya tiga kekuatan dalil ini. Dalil naqli, nas-nas Allah Subhanahu wa taala, dalil Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 19 Allah berfirman,
Kul ayyu syai'in akbaru syahadah kulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya, katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sungguhnya yang kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan selain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berpasti diri apa yang kamu bersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dasar dalil nakli itu adalah kekuatan dalil di antara dalil tentang bahwasanya Allah dia mengatur segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang lebih kuat persaksiannya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini barangkali yang banyak dilakukan adalah ketika orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala karena tadi ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip kita dalam ma'rifatullah adalah murni ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil akli, dalil akal. Allah menciptakan akal manusia ini untuk bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Sehingga dengan ilmu pengetahuan akan kita bisa menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan setiap bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya dalam ciptaan langit dan bumi ini, di alam semesta ini, ketika matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, ya, bergantinya malam dan siang, ini adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki pikiran. Ya. Maka gunakanlah akal kita untuk kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah fitri. Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah. Ya. Allah menciptakan manusia itu pada sebenarnya sudah bersyahadat di alam arwah, alam sebelum kita lahir ke dunia ini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan turun Adam dari sulbi mereka dan Allah memberikan kesaksian terhadap jiwa mereka, saya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami jadi saksi. Kami melakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah dalam keesaan Tuhan. Ya. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini di alam arwah, alam ruh, alam sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah pernah mengumpulkan semua anak-anak Adam, turunan anak-anak Adam ini, artinya kita semuanya, dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir menjelang hari kiamat nanti, ya dari seluruh mereka. Kemudian Allah mengambil syarat dari jiwa mereka dengan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, alastu birabbikum, bukankah akhir Tuhanmu? Dan semua manusia itu menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna, benar dan kami jadi saksi. Ya. Ini adalah syahadat kita yang pertama. Mengapa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, sesungguhnya karena dia sudah bersyahadat di alam arwah ini. Bapak ibunya non-muslim, bapak ibunya Yahudi Nasrani sekalipun, ketika itu anak lahir dalam keadaan muslim.
Ya, kata Rasulullah, inna membulisu utami maka kul mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang dilahirkan, anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim. Ya. Sehingga kalau seorang mencari kebenaran dengan bekal fitrahnya, maka insya Allah dia akan sampai kepada Islam. Sekali lagi, kalau dia mencari kebenaran dengan bekal fitrahnya, insya Allah dia akan sampai kepada Islam. Kekuatan di dalam membaca ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tiga dasarnya ada dua. Dalil nas ya, nakli, dalil akal maupun dalil fitrah kita yang sungguhnya mengajak kita kepada kebenaran itu Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kemudian apa buahnya? Ya, hasilnya apa? Samarat. Insya Allah ya, kalau kita memahami ma'rifatullah dengan benar, buahnya adalah ziyadatul iman wa taqwa. Penambahan iman, ilmu dan takwa. Dan kita penambahan iman dan takwa ya. Ziyadatul iman wa taqwa. Menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ciri khasnya adalah menjadi pribadi yang pertama al-huriyah, punya pribadi yang merdeka ya. Merdeka dari belenggu-belenggu yang akan membuat kita terbelenggu dari syahwat dan segala macamnya. Allah berfirman surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sekali lagi ini adalah manfaat yang pertama, hasil yang pertama, samarat yang pertama adalah al-huriyah, kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah at-tuma'ninah, ketenangan ya. Ketenangan, maksudnya ketenangan sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dia akan ditunjukkan dengan sikap yang tenang. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka jadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati jadi tentram. Jadi kunci ketenangan, kunci ketentraman adalah ketika kita zikir Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Kemudian yang ketiga al-barakat, keberkahan ya. Janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki iman dan takwa yang kuat, buah dari ma'rifatullah ini kita akan diberikan keberkahan. Dengan Allah surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Dikala sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah di langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai perbuatannya. Ya. Kalau penduduk negeri ini beriman bertakwa, Allah akan memberikan keberkahan ya dari langit dan bumi. Berkah itulah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, karena kebanyakan manusia itu mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya. Kemudian yang keempat ya, al-hayatut thayyibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah takwa kita, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dan sungguhnya kami akan beri balasan mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ya. Janji Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima, al-jannah. Di balasan bagi orang-orang yang ma'rifatullah min Allah Subhanahu wa taala dengan pertama iman takwanya, maka akan mendapatkan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah mengirim manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki mereka orang yang kehendakinya kepada jalan yang lurus, ya, jalan Islam. Ya. Jadi janji Allah SWT, ketika kita mengikuti jalan Siratal Mustaqim, jalan yang benar ini, Allah akan menjanjikan jannah, surga Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, Allah menjanjikan maradatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jannah dan ridha Allah adalah tujuan kehidupan seorang muslim. Allah berfirman surat Al-Bayyinah ayat ke-8, jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di situ mereka ialah surga Aden yang mana duanya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepadanya. Yang demikian adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Balasan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah jannah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sesungguhnya harus dicari oleh setiap mukmin. Tujuan kehidupan kita adalah mencari jannah, surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita memahami Allah dengan benar, kita mengenal Allah dengan benar, mudah-mudahan Allah berikan kesemuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berharap dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, melalui jalan kita dalilnya ayat Quran Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi, juga akal kita, fitrah kita akan bawa kita kepada ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan yang sedikit dan manfaatnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan karena kelemahan saya manusia, kita akan dengan majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.